Hola Besti Jaketani. Besti, setelah belum lama ini gelar perkara kasus penabrakan Alvan Kurniawan, seorang driver ojol yang melibatkan 7 anggota BRIMOB, kemarin akhirnya sidang etik pun digelar pada 3 September 2025 kemarin. Nama Kompol Kosmas Kaju Agai dinyatakan dipecat tidak hormat Besti. Meski ia bukan driver yang melindas Alvan Kurniawan beberapa waktu lalu, namun Kompol Kosmas merupakan salah satu yang ada di mobil rantis BRIMOB dan memiliki pangkat paling tinggi dari yang ada di mobil tersebut dan dianggap harus bertanggung jawab atas meninggalnya Alvan Kurniawan. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu menempatkan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Kode Etik ini dibuat sebagai terdasarnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Anggota komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Eri Setiawan SIK MH, Kombes Pol. Anggota Yudi Wiono SIK, Kombes Pol. Anggota Christian Donato SOS MH, AKBP. Tak hanya diberikan sanksi dipecat dengan tidak hormat, Kompol Kosmas juga harus ditempatkan di tempat khusus selama 6 hari. Nah, atas keputusan yang telah diberikan Kompol Kosmas yang ditanyakan apakah ada yang ingin disampaikan, sambil menahan tangis, ia pun bersumpah tak bermaksud untuk mencelakai dan mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga Alvan Kurniawan dan mengungkapkan kalau yang ia lakukan hanya menjalani perintah institusi dan perintah komandan jenazah. Baik, terduga pelanggar, apakah Anda menerima atau banding? Ada yang perlu disampaikan? Yang mulia Ketua Sidang Kode Etik, sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan ketertiban umum juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Alvan Kurniawan
serta keluarga besar sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan Katipan Umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan Katipan Umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu, dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Nah, Besti, jika Kompol Kosmas Kaju telah dipecat dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran, Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi dari mobil rantis saat kejadian naas yang menimpa Alvan Kurniawan akan disidang etik pada sidang berikutnya. Begitupun dengan 5 anggota lainnya yang ada dalam mobil rantis tersebut. Kejadian naas yang menimpa Alvan Kurniawan memang sangat menyisakan duka yang mendalam bagi kita semua, Besti. Bermula dengan adanya situasi jalan yang ramai atas demo yang diduga ditujukan kepada anggota dewan, yang kemudian terjadi kericuhan dan jatuh korban. Nah, bicara soal DPR sendiri, Besti, Cinta Laura dalam unggahan video di akun TikToknya juga menyuarakan perihal tuntutan rakyat 17+8 untuk DPR. Tak hanya menyebut bagi yang merasa tertampar dalam videonya tersebut, ia pun membahas perihal masih banyaknya rakyat Indonesia yang gajinya di bawah UMP, di mana gaji tersebut tak hanya digunakan untuk bertahan hidup selama sebulan, tapi juga digunakan untuk satu keluarga dalam sebulan dengan segala kebutuhannya. Di mana hal itu cukup berbeda dengan penghasilan anggota DPR yang 3 juta per hari di luar tunjangan lainnya. Padahal ada guru honorer yang digaji 300.000 per bulan. Gak cuma itu aja, ia pun diduga menyindir para penguasa yang suka flexing dan meminta akui keserakahan mereka. Serta yang gak kalah gong, Cinta pun menyebut gak ada satupun nyawa seperti almarhum Alvan Kurniawan yang pantas melayang hanya demi menutupi aib DPR.
Bagi yang merasa tertampar, get your shit together. Alright, buckle up. Ini para pemimpin negara pada halu atau gimana ya? Sorry. Coba aku perjelas. How did we get to a place where people in power can dance on stage while the nation is struggling to breathe? Karena di luar gedung megah itu, kenyataannya begini. 47% atau 25 juta dari 53 juta buruh karyawan pegawai dibayar di bawah UMP. Itu data resmi BPS dirangkum kata data. Dan UMP itu berapa sih? Ya tergantung provinsi. Kisarannya 2-5 juta per bulan. Rata-rata nasional sekitar 3,1 juta. Kalian beli matcha latte setiap hari dalam sebulan, udah setengah dari UMP nasional rata-rata. Itu gaji untuk 1 bulan hidup, yang seringkali bukan hanya untuk 1 orang ya, tapi untuk 1 keluarga. Bayar kontrakan, listrik, beras, sekolah, dan ongkos kerja. Satu sakit, semua goyang. Sekarang bandingin dengan mereka yang memegang palu kebijakan. Pernyataan publik yang udah beredar bertahun-tahun, gaji pokok anggota DPR itu sekitar 16 juta, plus tunjangan plus minus 59 juta. Itu yang diakuin depan kamera. Dan kita semua tahu ada arus di luar slip yang gak tercatat rapi. Akhir-akhir ini ada kalkulator ajaib. 3 juta kali 26 hari sama dengan 78 juta per bulan. Sebuah blunder yang bikin rakyat makin panas. Karena bukan hanya salah itu, tapi salah rasa. Sadar gak sih, guru sekolah dikasih 3 juta per bulan aja udah bersyukur banget. Kalian ngerasa 3 juta per hari itu berat? Halo, tahukah Anda? Apakah terbayang di pikiran Anda rasanya tinggal di tempat 11 kali 7 meter bersama 7 anggota keluarga? Tanpa AC, teknologi canggih, dan segala kenyamanan yang saya yakin Anda semua punya. Let that sink in. Di sisi lain, guru-guru honorer, orang-orang yang kita titipi masa depan anak kita, ada yang menerima 100-350 ribu per bulan, tergantung provinsi. Ada berita tentang guru yang udah mengabdi 33 tahun jadi guru honorer hanya untuk dapat gaji 350 ribu rupiah per 3 bulan. Ini bukan drama. Ini realita yang viral karena terlalu menyakitkan untuk didiamkan. I mean, can we just be honest for once? Kalau politisi kita naik gaji dan tunjangan tapi guru dibiarkan mengajar sambil berdoa untuk bertahan hidup, apa yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia? Hasilnya udah kelihatan. PISA 2022. Indonesia, matematika 366, membaca 359, sains 383, jauh di bawah rata-rata OECD. Masing-masing kategori turun 10-40 poin dari tahun 2009. Ini alarm keras. Kompetensi dasar anak bangsa kita tertinggal dan ini bukan salah mereka, melainkan salah pihak-pihak yang berkuasa yang terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri daripada mikirin gimana bangun sistem sehingga guru-guru kita tuh bisa dapat support yang dibutuhkan untuk nggak hanya bisa ngajar dengan efektif, tapi juga hidup lebih sejahtera. Dan tetap aja di layar kaca dan media sosial kita ngelihat gestur pamer status, tertawa, berjoget, membela tunjangan, seolah-olah penderitaan rakyat itu sekedar noise. Kita ngaku menjunjung tinggi Pancasila dan gotong royong, tapi kok bisa sedesensitized ini pada kemiskinan dan kepedihan? Sejak kapan jabatan jadi jalan pintas untuk flexing, bukan pelayanan? Here's a question for you. Kenapa status lebih penting daripada nurani? Kalau politik itu pelayanan, kenapa yang dipamerkan justru gaya hidup? Untuk apa jadi politisi? Untuk flexing kekayaan atau memperbaiki penghidupan rakyat yang gajinya kalah jauh dari standar layak? Sampai kapan kita pura-pura nggak tahu? Rakyat bukan marah karena iri. Rakyat marah karena logika keadilan diinjak-injak. Kepada yang berkuasa, own up to your mistakes. Akui ketidaktahuan, keserakahan, kesalahan, kalkulasi, dan kesalahan hati. Stop gaslighting us. Jangan adu domba rakyat untuk menutupi kesalahan. Get your responsibilities in order. Get your shit together. Beberapa hari ini kita ngeliat ribuan orang turun ke jalanan. Bukan hanya ngebawa spanduk, tapi juga ngebawa amarah yang udah terlalu lama dipendam.
Dan di tengah demonstrasi ini ada yang berusaha memecah belah. Jadiin sesama warga negara sebagai kambing hitam. Memprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dimainkan supaya kita saling curiga dan saling benci. Kita harus sadar, lawan kita bukan sesama rakyat, melainkan sebuah sistem yang dipenuhi keserakahan dan kebodohan di kursi kekuasaan. Karena gak ada satupun nyawa, seperti almarhum Afan Kurniawan, yang pantas melayang hanya demi nutup aib DPR. Gak ada anak bangsa yang pantas mati karena kesalahan itu, kesalahan rasa, dan kesalahan hati para wakil rakyat. Kita harus berdiri tegak, bukan saling tuding, dan memastikan suara kita sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Yuhu, excuse me, sih. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, please show us that you're listening. Dengarkanlah kita. Karena darah rakyat bukanlah harga yang pantas dibayar untuk kebodohan yang berkuasa. Kalau masih ada yang bilang, kan udah sesuai aturan, aku mau jawab. Aturan tanpa rasa adalah kebijakan yang kehilangan jiwa. Indonesia is not okay. Dan tugas kalian yang dipilih dan digaji bukan menari di atas luka, tapi menjahit luka itu. Rakyat gak butuh pejabat yang jago berhitung tunjangan. Rakyat butuh pemimpin yang jago menghitung nurani. Pray for Indonesia. Yap Besti, semoga semua benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang menjadi tuntutan rakyat kepada negara dan pemerintah bisa dipertimbangkan dan dikabulkan. Serta gak ada lagi kericuhan apalagi sampai jatuh korban. Negara kita selalu damai sejahtera ya Besti, amin. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.